Saudara, salah satu menu berbuka puasa yang juga banyak diminati adalah nasi kapau di Keramat Senen, Jakarta. Berbagai aneka lauk khas nasi kapau disajikan sejumlah pedagang di kawasan Keramat Senen ini. Beberapa di antaranya seperti dendeng balado, dendeng sapi cabai hijau, hingga berbagai masakan olahan gulai. Mulai dari gulai ayam, gulai tunjang, dan satu yang jadi ciri khas nasi kapau, gulai tambusu. Di Bandung, Jawa Barat, salah satu restoran Imah Babaturan menyediakan berbagai menu masakan Nusantara untuk pilihan berbuka puasa. Seperti soto Bandung, oseng cumi cabai hijau, oseng lidah sapi, pecel lele, nasi liwet Solo. Aneka tajil jadul seperti kolak candil ubi ungu juga disediakan untuk pilihan menu berbuka. Salah satu menu berbuka puasa yang banyak dicari warga juga adalah sate ayam jumbo atau dakoci yang dijual di Pasar Takjil Kampung Sunda, Bali, Denpasar. Potongan ayam filet ditusuk pada tusuk sate yang panjang, kemudian dibakar hingga kecoklatan dan mengeluarkan aroma khas yang menggugah selera. Saat dibakar, daging ayam dilumuri berbagai varian saus, mulai dari pedas, barbeque, mayones. Satu tusuk dakoci dijual dengan harga Rp25.000. Sungguh menggiurkan ya, tadi kita lihat nih bagaimana situasi jelang berbuka puasa. Ada jurnalis Kompas TV yang punya sejumlah referensi untuk menu berbuka. Kita lihat langsung dari Jakarta, kita sapa ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Roy Ilman. Dan juga dari Bandung, Jawa Barat ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Saya ke Fedriska dulu nih yang ada di nasi kapau ya, begitu ya. Kalau di sana kondisinya seperti apa dan boleh nggak sih nitip Fedriska dibungkusin gitu satu? Ya Yasir, kalau misalkan kemarin kita jajanan next level untuk buka puasa, kalau hari ini kita kembali ke masakan Nusantara, di mana saat ini saya berada di Pasar Senen yang saya akan mencoba makanan nasi kapau. Tapi tidak hanya makanan nasi kapau, tapi juga beragam takjil khas Sumatera Barat, di mana di sini di sebelah saya ini ada lamang tapai. Ini adalah lamang yang mana isinya terbuat dari ketan ataupun beras ketan putih yang diisi dengan santan, kemudian juga nanti diberi topping tape dari beras ketan hitam. Tidak hanya lamang tapai yang juga menjadi takjil ataupun dessert penutup untuk buka puasa, tapi beragam juga Yasir. Ada menu takjil di sini. Di sini ada kue talam yang mana ini rasanya manis, kemudian ada nagasari, kemudian ada lemper. Dan yang ini sebetulnya ini adalah masakan ataupun sajian khas di rumah saya. Kalau misalkan saya berbuka di rumah, ini adalah kue bugis, lepat bugis isinya, di mana ini adalah beras ketan yang diisi dengan gula merah, kemudian ada juga ini kue lupis. Dan ini juga sebetulnya makanan khas di rumah saya, ini adalah onde-onde. Kalau misalkan di Jakarta disebutnya di Klepon, tapi kalau misalkan di Minang ini disebutnya onde-onde ya, bukan onde-mande ya Sir. Nah, tidak hanya takjilan ataupun makanan pembuka untuk berbuka puasa, tapi di Pasar Senen juga menyajikan beragam masakan khas Kapau, Nagari Kapau. Jadi Kapau ini adalah nama daerah di Bukit Tinggi, sehingga memang masakannya cukup berbeda dengan nasi Padang pada umumnya, di mana kalau misalkan di nasi Kapau ini sendiri sajian agak kuning yang mana lebih, jadi memang ini sangat sedap sekali. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Yasir dan juga saudara, seperti apa penampakan dari lauk-lauk kapau yang ada di Pasar Senen ini, di mana di sini ada gulai tambusu. Gulai tambusu ini adalah gulai usus yang kemudian diisi dengan tahu dan juga telur, kemudian ada juga gulai ayam, kemudian ada cincang, kemudian ada juga gulai ayam. Jadi memang beragam sekali Yasir menu yang ada di Pasar Senen ini. Jadi bagi Anda sanak-sanak yang ada di rantau, yang ada di Jakarta, kalau misalkan pengen merasakan buka puasa dengan sajian khas Minangkabau, mengingatkan kita kembali ke masakan kita yang ada di rumah, Anda boleh datang ke Pasar Senen. Onde mande, jangan lupa ya Fedriska tadi
titipan saya, tolong dibungkus satu gulai tambusunya ya untuk berbuka puasa nanti. Dari Bandung dari Jakarta maksud saya kita bergeser ke Bandung. Ada Vida Alatas dan juga juru kamera Reza Pratama. Vida, kalau di Imah Babaturan ini yang paling diminati warga apa? Betulkah ini ada oseng cumi yang menggugah selera di sana? Ada oseng cumi yang menggugah selera, betul ya Sir dan juga saudara. Tapi ada juga menu-menu Nusantara lain yang bisa dibilang ini adalah menu-menu comfort food atau masakan rumahan. Masakan yang biasa dimasakin sama ibu kita di rumah. Nah ya Sir, kalau di Imah Babaturan ini mungkin bisa dibilang ini termasuk salah satu resto yang cukup legend di kota Bandung karena sudah berdiri sejak 2015 lalu. Dan yang menarik ya Sir, ini memadukan antara kuliner tradisional dengan suasana modern. Yang menarik ini juga ya Sir dan juga saudara, kalau di Imah Babaturan di sini kerupuknya gratis ya Sir. Jadi dipajang seperti ini nih, toples-toples kerupuknya kita bisa ambil sepuasnya karena kita tahu sendiri ya Sir dan juga saudara ya, kalau orang Indonesia rasanya nggak afdol makan tanpa kerupuk. Tapi ya Sir, buat lebih lengkapnya kita langsung saja ajak ngobrol ownernya atau pemilik dari Imah Babaturan. Ada Mbak Anggi di sini. Halo Mbak, selamat sore. Halo, selamat sore. Mbak, ini ada banyak sekali ya Mbak menu di sini. Sebetulnya specialty-nya tuh apa aja sih Mbak? Mungkin bisa dijelasin? Apanya? Specialty-nya. Oke, kita tuh masakan rumahan sebenarnya seperti yang tadi dibilangin juga. Tapi kita tuh punya menu mingguan yang menunya kita ganti-ganti setiap minggu. Jadi nggak bosan kalau teman-teman datang sini setiap hari juga nggak akan bosan karena menunya akan ganti-ganti terus. Menunya ganti-ganti terus. Nah kalau minggu ini apa nih Mbak menu spesialnya kalau gitu? Nah, menu mingguan minggu ini tuh ada pecel lele file. Ini ya? Iya, ini pecel lele file. Jadi tanpa duri ya. Jadi anak kecil pun biasanya seneng makan ini gitu. Kemudian juga kita punya ada nasi kondangan. Nasi kondangan yang ini ya? Iya, nasi kondangan itu biasanya nasi-nasi yang ada di kawinan kalau zaman dulu gitu loh. Jadi kita agak bernostalgia dengan Ini ya? ada kakap asam manis, terus ada kentang Mustafa, ada ayam suwir biasanya gitu ya kalau di kawinan zaman dulu gitu. Kemudian kita punya, ini juga beserta supnya ya. Oh, lengkap ya? Iya, terus juga ada nasi liwet Oslo. Sebenarnya, ya? iya, nasi liwet Solo sebenarnya. Tapi kita namain menunya nasi liwet Oslo gitu. Itu comfort food juga, banyak yang suka juga. Kemudian yang terakhir menu mingguannya ada soto Bandung karena Bandung tuh lagi dingin banget belakangan ini. Jadi kayak kita butuh sesuatu yang hangat-hangat ya. Udah kita keluarin deh menu soto Bandung buat minggu ini gitu. Jadi menu mingguannya sesuai dengan situasi dan kondisi kota Bandung juga ya. Katanya ini kalau nasi apa sih namanya? Nasi kondangan. Kondangan ini karena sedang merayakan Ramadan, betul ya Mbak ya. Betul. Wow, terus ini juga di sini ada oseng-oseng lidah sapi. Dan ini yang tadi Mas Yasir tanya ini adalah cumi cabe ijo. Nah itu tadi menggugah selera semua ya Yasir dan juga saudara. Saya juga di sini tidak hanya tentunya main course ya, tapi udah siap juga nih ada peyem goreng sama ada candil ubi ungu. Perut saya udah keroncongan, tapi tentunya nungguin azan. Yasir, kembali ke Anda. Tahan dulu untuk waktu berbuka ya. Terima kasih Vida Alatas dan juga sebelumnya ada Fedriska yang melaporkan referensi untuk berbuka puasa.